Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmatnya kita dapat melanjutkan presentasi materi ilmu hukum pada hari ini. Dan yang kedua kalinya, tak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Dan yang ketiga kalinya, saya atau kami akan memperkenalkan diri sebagai kelompok 12. Yang pertama saya sendiri Rahmat Zulfa Maulana, dan yang kedua Widya, dan yang ketiga Putri Wulandari. Unifikasi hukum. Unifikasi hukum adalah kesatuan atau keseragaman berlakunya suatu hukum yang dilaksanakan atau ditetapkan dalam suatu negara. Contoh unifikasi hukum adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP di Indonesia. Dibentuknya UU Perkawinan sebagai penyatu dan penyeragaman hukum, atau diperlakuannya di negara Indonesia sebagai hukum nasional yang mengatur tentang perkawinan. Maksud dan tujuan dilakukannya unifikasi hukum. 1. Untuk lebih menjamin kepastian hukum, dalam arti kepastian berlakunya suatu hukum bagi masyarakat di negara yang bersangkutan, mengingat hukum itu telah diseragamkan berlakunya bagi semua orang di negara tersebut. 2. Untuk lebih memudahkan masyarakat dalam mengetahui dan menaatinya. 3. Sedapat mencegah kesimpang siuran pengetahuan dan pengertian masyarakat tentang hukum yang berlaku bagi diri tiap-tiap warga untuk ditaatinya. 4. Sedapat mungkin mencegah berbagai penyelewengan hukum, baik yang disengaja maupun tidak sengaja, yang umumnya beralasan pada kesalahpaham tentang hukum yang berlaku. 5. Sedapat mungkin mencegah keadaan berlarut-larut dari tidak mengertinya atau belum mengertinya banyak masyarakat mengenai hukum mana berlaku bagi dirinya, bila seandainya hukum belum diunifikasikan. Kodifikasi hukum. Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuannya adalah agar didapat suatu kesatuan hukum dan kepastian hukum. Kodifikasi hukum dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Hukum tertulis adalah hukum yang telah ditulis dan dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan negara, baik yang dikodifikasi ataupun yang tidak dikodifikasi. Contoh, hukum perdata tertulis dalam KUH Perdata. Hukum pidana dituliskan dalam KUH Pidana. 2. Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti perundang-undangan. Hukum yang tak tertulis dapat terbentuk dari pola-pola tingkah laku atau kebiasaan masyarakat. Materi berikutnya, sistematika kodifikasi hukum. Sistematika kodifikasi hukum perdata meliputi bentuk dan isi. Sistematika bentuk kitab undang-undang hukum perdata meliputi urutan bentuk bagian terbesar sampai pada bentuk bagian terkecil, yaitu kitab undang-undang tersusun atas buku-buku. Kemudian, tiap buku tersusun atas bab-bab. Kemudian, tiap bab tersusun atas bagian-bagian. Selanjutnya, tiap bagian tersusun atas pasal-pasal. Dan yang terakhir, tiap pasal tersusun atas ayat-ayat. Berikutnya, perbedaan dan persamaan unifikasi hukum dan kodifikasi hukum. Perbedaannya, 1. Unifikasi merupakan penyatuan hukum yang berlaku secara nasional atau penyatuan pemberlakuan hukum secara nasional. Contoh unifikasi adalah dibentuknya Undang-Undang Perkawinan sebagai penyatuan dan penyeragaman hukum untuk diberlakukan di negara Indonesia sebagai hukum nasional yang mengatur tentang perkawinan. Penyatuan hukum secara nasional untuk hukum yang bersifat sensitif, yaitu
Hukum-hukum yang mengarah kepada pelaksanaan hukum kebiasaan sangat sulit untuk diunifikasi karena masing-masing daerah memiliki adat istiadat yang berbeda. 2. Kodifikasi adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Contoh kodifikasi adalah hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukum perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan hukum dagang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang dianggap sebagai suatu kodifikasi nasional yang pertama adalah Code Civil Francis atau Code Napoleon. Persamaan dari unifikasi hukum dan kodifikasi hukum yaitu pada tujuannya sendiri, yakni sebagai berikut. Maksud dan tujuan dilakukannya kodifikasi hukum adalah yang pertama, untuk lebih menjamin kepastian hukum, di mana suatu hukum tersebut sungguh-sungguh telah tertulis di dalam suatu kitab undang-undang. Yang kedua, untuk lebih memudahkan masyarakat dalam memperoleh atau memiliki dan mempelajarinya. Yang ketiga, sedapat mungkin mengurangi dan mencegah kesimpang siuran terhadap hukum yang bersangkutan. Yang keempat, mencegah penyelewengan dalam pelaksanaan hukum, mengurangi keadaan yang berlarut-larut dari masyarakat yang buta hukum, mengingat dengan telah dikodifikasikannya suatu hukum, maka masyarakat menjadi lebih mudah untuk mencari dan memperoleh serta mempelajarinya. Maksud dan tujuan dilakukannya unifikasi hukum adalah yang pertama, untuk lebih menjamin kepastian hukum dalam arti kepastian berlakunya suatu hukum bagi seluruh masyarakat di negara yang bersangkutan, mengingat hukum itu telah diseragamkan berlakunya bagi semua orang di negara tersebut tanpa adanya lagi pembedaan menurut suku, golongan, agama, atau faktor lainnya. Yang kedua, untuk lebih memudahkan masyarakat dalam mengetahui dan menaatinya, sedapat mungkin mencegah kesimpangsiuran pengetahuan dan pengertian masyarakat tentang hukum yang berlaku bagi diri tiap-tiap warga untuk ditaatinya. Yang ketiga, sedapat mungkin mencegah berbagai penyelewengan hukum, baik yang tidak disengaja maupun yang disengaja, yang umumnya beralasan pada kesalahpahaman tentang hukum yang berlaku, mengingat memang begitu banyaknya hukum yang berbeda-beda cara pengaturannya bila hukum itu belum diunifikasi. Yang terakhir, sedapat mungkin mencegah keadaan berlarut-larut dari tidak mengertinya atau belum mengertinya banyak warga masyarakat mengenai hukum mana yang berlaku bagi dirinya bila seandainya hukum itu belum diunifikasi. Antara kodifikasi hukum dan unifikasi hukum memiliki kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut. Yang pertama, kemungkinan pertama, hukum itu telah dikodifikasi dan juga diunifikasikan. Yang kedua, kemungkinan kedua, yaitu hukum itu telah dikodifikasikan tetapi belum diunifikasikan. Yang ketiga, kemungkinan ketiga, hukum itu telah diunifikasi tapi belum dikodifikasikan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.